Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya saya sampai juga karena terjadi miskomunikasi ya, sehingga yang jemput sudah lama menunggu saya dan saya pun sudah lama menunggu yang jemput. Tapi tidak mengapa, yang penting waktu selesainya tepat waktu. Mulai boleh terlambat, selesai tepat waktu. Nah, ini yang paling penting. Penceramah itu harus begitu. Saya pernah ceramah hanya 10 menit, gara-gara acaranya banyak banget, sambutannya 3 kali gitu. Waktu saya habis, ya sudah saya isi 10 menit saja. Baik, kita lanjutkan. Temanya adalah menjadi hamba terbaik di bulan Ramadan. Dan tidak lupa salawat salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu dinul Islam. Siapa yang hari ini masih puasa? Baru 2 hari ya Pak ya. Mulai puasanya kapan? Kemarin. Puasa itu pada tanggal 1 Ramadan. Mau mulai tanggal berapa silakan. Yang penting 1 Ramadan. Kalau hari ini baru mulai, artinya dia orang Malaysia atau Singapura. Karena Malaysia dan Singapura baru mulai hari ini Ramadannya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada panggilan cinta Allah Subhanahu wa taala yang kita semua sudah hafal. Ya, ayatnya sudah sering dibaca apalagi nanti selama Ramadan ayat mesti dibaca oleh para penceramah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, itu aja. Karena sudah hafal semua toh? Ya. Panggilan cinta yang Allah panggil itu adalah orang-orang yang beriman. Maka kita haruslah menjadi orang yang berbangga kepada diri sendiri. Karena Ramadan itu hanya khusus orang yang beriman. Maka kalau lihat ada orang Islam sehat, gagah, kuat, kok tidak berpuasa, jangan dimarahi. Karena yang dipanggil itu yang beriman, bukan yang Islam. Paham? Jadi orang Islam itu jangan mudah marah. Ada tetangganya Islam nggak puasa, dasar kafir, nggak usah. Dasar sesat, nggak usah. Karena nggak dipanggil dia. Nah, kalau jangan dipanggil Pak, yang datang siapa? Ya Bapak, bukan anaknya. Kalau anaknya datang berarti sama. Bu, yang datang siapa? Ibu, istrinya, bukan janda sebelah. Maka sesuai dengan panggilan. Dan inilah anugerah Allah ya, panggilan cintanya hanya puasa itu untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk yang lain. Maka saya nggak pernah itu negur-negur orang nggak puasa itu. Bahkan saya ketemu anak kecil pagi, saya biasanya jalan-jalan habis subuh. Kalau ketemu anak kecil, saya tanya puasa nggak? Puasa Pak, saya kasih 20.000. Maka anak kecil senang banget, tunggu Pak Budi lewat. Kalau bawa duit, ya. Kalau nggak bawa ya sudah. Kenapa?
Karena Allah saja senang dengan orang puasa, apalagi kita. Di akhir ayat ada lafaz la'allakum tattaqun, agar supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu ada yang bertakwa di sini? Perlu ijazah atau gimana? Kenapa kok puasa itu menjadi cara untuk orang yang bertakwa? Karena di puasa itu ada prosesnya. Sehingga pada puasa itu sesuai dengan takwa, maknanya itu adalah hati-hati. Orang yang berpuasa itu dia berhati-hati, tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu mari kita bahas ya seperti apa sebenarnya. Betapa luar biasanya Nabi mengingatkan kepada kita, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia itu adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Langsung Allah yang balas. Maknanya apa? Allah yang paling tahu dia puasa atau tidak. Pak, Bu, Mas, Mbak, pernah nggak lihat ada orang pulang kerja makan tapi sampai di rumah lemas? Pulang kerja mampir angkringan, sampai rumah pura-pura puasa. Oh, bibirnya kering, jalannya lemes, ngomongnya lembut. Baru pulang, Pak. Ya, Bu. Masih puasa? Masih. Padahal ST sudah lewat. Iya. Tapi karena puasa itu hanya Allah yang menilai, maka Allah tahu dia puasa atau tidak. Terserah manusia akan menganggap dia puasa atau tidak. Tapi Allah yang paling tahu. Maka amalan puasa ini hati-hati betul, ya, karena hati-hati itu adalah ciri orang yang bertakwa. Kita bisa saja lihat orang puasa, tapi ternyata tidak ada puasanya. Kalau ibu-ibu enak tuh, ya Bu, kenapa nggak puasa? Jawabannya lagi tidak. Tapi bapak-bapak kalau nggak puasa jawabannya apa? Dapat apa? Azab. Nah, ini perlu dipahami bersama. Maka jangan pernah terbesit di hati kita untuk berbohong di hadapan manusia, karena puasa itu Allah yang menilainya. Puasa itu karena iman dan mengharap pahala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Pertanyaan saya, siapa di sini yang nggak pernah berdosa? Halo? Ini diam-diam berdosa semua atau gimana? Berdosa. Maka Ramadan ini betul-betul anugerah dari Allah. Kalau kita berpuasa dengan iman dan ihtisaban. Iman itu adalah berpuasa karena meyakini kewajibannya, sedangkan ihtisab itu adalah mengharap pahala dari Allah. Itu penjelasan di syarahnya Bukhari Fathul Bari. Tapi saya mencoba lihat yang lain, penjelasan tentang iman dan ihtisaban. Kenapa puasa itu butuh iman? Selain karena itu percaya perintah Allah dan kewajiban, ternyata kita melakukan puasa dalam keadaan yakin bahwa itu perintah Allah. Seiring dengan itu, iman juga berarti kita melepaskan diri dari perkara yang membatalkan keimanan kita. Jadi bukan hanya percaya, tapi menjaga diri dari hal-hal yang merusak keimanan. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya, maka hati-hati di bulan Ramadan itu. Ada yang merusak keimanan, syirik kecil. Contohnya apa? Riya.
Ria itu apa? Pengen dilihat orang. Pamer, pengen dipuji orang. Hati-hati, itu merusak keimanan. Boleh nggak Ustaz kalau kita buka puasa update status? Boleh. Kita nge-vlog, halo guys, hari ini kita lagi buka puasa nih, tolong yang miskin minggir. Boleh nggak? Dulu kan kasus itu Pak, ya kan, orang nge-vlog kayak gitu. Boleh nggak kira-kira nge-vlog buat video update status? Boleh, asal niatnya jangan untuk dilihat dan dipuji manusia. Karena segala sesuatu itu tergantung niat. Jadi Bapak Ibu juga harus hati-hati. Ketika lihat orang habis status buka puasa nih bareng keluarga, makanannya banyak, lalu komen, riak lo, nggak boleh, dia nggak boleh. Kenapa? Belum tentu dia ria. Karena bisa jadi dia mengupdate itu untuk kenang-kenangan bersama keluarganya. Nah itu hati-hati juga tuh. Maka saya nggak pernah komen orang mau update apapun, biarin. Kecuali saya update sendiri. Di komen orang juga nggak apa-apa. Kita harus hati-hati Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang yang lemah. Update makanan, jangan update makan, kasihan orang yang nggak makan. Update jalan-jalan, jangan update jalan-jalan, kasihan orang yang nggak pernah jalan-jalan. Update sakit, jangan update sakit, mintalah kepada Allah. Terus ngapain kita itu? Nggak boleh update. Saya mengatakan itu orang yang lemah. Silakan bebas kita mau update apapun. Yang penting niatnya bukan karena ingin dipuji manusia, bukan pamer, bukan sombong. Bahkan Bapak Ibu, saya ketika ditanya, apa hukumnya kita update status tentang nikmat Allah? Bagus. Iya, beli rumah update, beli mobil update. Asal niatnya untuk apa? Bersyukur atas nikmat Allah, sehingga orang tuh nggak lihat kita itu seperti tidak disayang Allah, seperti Allah tidak memberi rezeki kepada kita. Paham Bapak Ibu? Pulang dari sini update. Alhamdulillah guys, baru pulang pengajian. Silakan, biar yang lain ikut pengajian. Ada teman saya update lagi umroh, diprotes. Hati-hati, jangan sering update, banyakkan ibadah gitu. Sedang astagfirullah. Apa masalahnya orang update umroh haji? Nggak apa-apa, asal niatnya tidak ria. Dengan update seperti itu orang lihat, terkadang orang punya keinginan juga untuk umroh dan haji. Artinya apa? Hati-hati dengan diri kita. Terkadang orang tidak salah, malah kita yang salah. Ya, jadi intinya jangan ria. Ihtisab itu artinya apa? Berkira, berhitung. Maknanya apa? Maknanya ketika orang yang berpuasa itu harus betul-betul profesional, menghitung-hitung setiap aktivitas. Apakah aktivitas ini mengandung dosa, membatalkan puasa, mengurangi pahala puasa, sia-sia atau tidak? Itu namanya ihtisab. Kita tidak boleh puasa hanya asal puasa, enggak. Harus profesional. Mau ngapain kita di bulan Ramadan? Supaya apa? Menjadi apa? Orang yang bertakwa. Kalau asal puasa berarti tidak ihtisab. Maka kita bahkan tidak mendapatkan sebagaimana hadis Nabi, tidak diampuni dosanya yang lalu. Karena tidak ada perhitungan sama sekali. Maka ihtisab itu maknanya ya adalah menghitung untung rugi, dosa tidak, berpahala tidak, sia-sia tidak. Itu yang namanya ihtisab. Maka kita bisa diampuni dosanya yang lalu. Kalau puasa asal puasa semua bisa. Makanya diingatkan oleh Nabi, rubba sha'imin hadduhu min siyamihim
al-ju wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tidak dihitung, tidak diatur, tidak buat target. Puasanya cuma lapar dan dahaga saja. Sahur, buka, nggak ada apa-apanya. Sedangkan imsak itu kita harus menghitung betul, memperhatikan betul segala tindakan target kita selama di bulan Ramadan. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau kita ingin ya menjadi apa? Jadi orang yang bertakwa, orang yang mulia, sebagaimana Allah sampaikan. Kalau cuma nahan lapar, semua orang banyak bisa. Tapi apakah ada manfaat atau tidak? Nah, ini penting. Saya lihat yang hadir ini kan banyak yang sudah lanjut usia. Halo? Ada yang sudah lanjut? Acung? Halo Pak, yang 60? Ibu? Nah, kalau baru 60, 3 tahun lagi. Yang sudah 63 sudah bonus. Artinya apa? Artinya tahun ini betul-betul harus disiapkan. Yang muda jangan merasa masih lama. Enggak. Pulang ini tabrakan bisa. Paham? Yang muda-muda juga harus menyiapkan diri. Kemarin Pak, hari puasa pertama kami dapat 2 berita ya tentang kematian. Satu desa kami, yang kedua tetangga kami. Jadi bingung mau kemana dulu. Tetangga saya itu lagi nimba air Pak, terus jatuh meninggal. Coba bayangkan, pagi kaget semua ada tetangga. Loh, tadi ada. Nah, itulah yang namanya nyawa. Paham Bapak Ibu yang sudah tua-tua ini? Iya, kadang tua-tua tuh jadi tua-tua lagi. Tua-tua makin jadi. Iya Pak, kami ini sampai bingung Pak lihat orang tua sekarang itu. Ya, ganti tambah banyak. Kita lanjutkan. Apalagi yang muda-muda. Maka puasa itu bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya lapar dan dahaga, bukan hanya sholat tarawih. Banyak orang sholat tarawih Pak, tapi nggak sholat maghrib. Percaya nggak? Banyak nggak? Orangnya datang nggak? Itu yang penting tuh. Tarawih dia Pak. Tuh tarawih. Nggak sholat maghrib. Gayanya ngantar anak dengerin ceramah minta tanda tangan. Nggak sholat maghrib. Coba komen. Tarawih itu sunnah apa wajib? Maghrib itu wajib apa sunnah? Nah, coba perhatikan. Makanya saya nasihati para mahasiswa itu, kalau adakan buka puasa, tolong cari tempat bukber yang menyiapkan tempat sholat. Kenapa? Kadang orang suka lupa diri. Bukber bareng, buka puasa bareng. Sholat maghribnya Pak lupa. Pulang-pulang jam 9. Coba, ada kebaikan, ada kemaksiatan. Hati-hati Pak, Bu, kalau anaknya mau bukber, tanya di mana. Maka saya sering ngajari mahasiswa itu, kalau kamu bukber itu gampang. Kan kalau bukber itu mesti rebutan tuh orang makannya. Caranya kamu cari tempat yang sebelahnya itu dekat dengan masjid. Jadi kamu ikut pengajian dulu di sana, buka puasa di sana, sholat maghrib, habis sholat maghrib bukber. Jadi makannya double. Iya. Yang di sini tadi minum saja, nasi kotaknya bawa pulang. Habis sholat cepat datang ke tempat bukber. Dapat ilmu, dapat sholatnya, double makan. Tapi ada yang rakus, wah kalau telat nanti rugi Pak. Ya nggak akan rugi kok. Yang namanya tempat bukber itu mesti menyiapkan makanan. Ini Pak. Nah ini perlu diperhatikan. Kalau anaknya mau mengadakan buka puasa.
Allah itu akan meninggikan derajat. Pak, Bu, Mas, Mbak. Di dalam surat Al-Baqarah 183 itu kan la'allahu tattaqun. Itu namanya kan derajat orang. Menjadi orang yang bertakwa. Tapi yang harus dipahami bahwa untuk diangkat derajat dari orang yang bertakwa melalui bulan Ramadan dengan berpuasa dan ingat peringatan Nabi tadi, kita butuh cara. Maka lihat surat Mujadilah ayat 11 ini. Allah mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Jadi kalau ingin dapat derajat muttaqin, orang yang bertakwa, maka tidak cukup hanya iman, tapi menggunakan ilmu. Bagaimana kita mau ihtisab kalau nggak punya ilmunya? Bagaimana kita menghindari hal-hal yang dapat membatalkan, mencari yang dilarang, yang sia-sia kalau tidak punya ilmunya? Dan berapa banyak orang yang berpuasa nggak punya ilmu? Nah, Bapak Ibu, maka beruntunglah yang datang pengajian hari ini. Ya, kita sambil belajar ilmunya. Larangan apa saja di bulan puasa? Larangan berdusta. Hati-hati, banyak orang tidak bisa menahan itu. Berdusta, baik suami kepada istri kepada anak, baik istri kepada suami kepada anak, maupun anak kepada orang tuanya. Hati-hati. Belum lagi kalau di tempat kerja. Kenapa kamu terlambat? Tadi zikirnya kelamaan, lupa kalau masuk kerja. Padahal nggak ngapa-ngapain. Iya. Loh, kok kamu juga kerja tidur? Maaf bos, saya tahajudnya kelamaan. Padahal nggak tahajud dia. Iya. Ini perlu hati-hati. Anak ditanya, Bu, izin ya mau bubur. Ternyata nggak bubur, nama. Oh, Pak, nama. Halo? Ini nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Iya, hati-hati, nggak boleh bohong. Apapun, termasuk penceramah juga boleh bohong. Iya. Maka kalau kita berdusta kata Nabi, kami nggak butuh lapar dan dahaga. Puasa kami nggak butuh. Maka itu akan jadi sia-sia. Hati-hati, jangan mau diajari ribut. Ya, apa kata Nabi? Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan ia berkata-kata kotor dan berbuat sia-sia. Berkata kotor dan sia-sia. Kemudian bila seorang mencaci atau menyerang, ya diajak ribut, maka hendaklah ia mengatakan apa? Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini yang tambahin. Nanti kalau saya berbuka, nah itu jangan tambahin. Nanti ya mas saya lagi puasa habis buka aja. Nah, itu namanya nantangin. Ini di rumah tangga itu paling mudah. Ya, mudah apa? Terpancing keributan. Bu, bapak itu kalau bulan puasa di rumah ngapain bu? Tidur, leye-leye, main HP, nonton TV. Ibu jengkel nggak bu? Ya. Bu, jengkel nggak bu? Jengkel pak, benerin itu istrinya. Maka jenengan sekarang di bulan Ramadan latihan ketemu suami yang jengkelin. Gak usah marah. Kenapa bu? Saya ini juga suami bu. Jadi sama. Kenapa bu? Karakter seorang suami kalau di rumah itu dia menganggap dirinya seorang raja. Dan nama seorang raja itu jangan diperintah bu, biarkan dia kreatif sendiri.
Nggak usah disuruh. Iya. Kok mulai rapi kok? Iya, tapi kok kita jenengan sabar toh? Udah bertahun-tahun sama bapak? Udah. Udah jekelin bertahun lagi. Nggak ada yang lain. Inilah sisanya. Bu, kenapa kok perempuan masih bisa bersabar? Karena perempuan punya kekuatan yang tidak dimiliki laki-laki. Kadang Pak perempuan ini nggak mau tahu, pokoknya jengkel aja dari suaminya. Sedangkan harus bahagia kalau suaminya senang di rumah. Dia artinya sudah menjadikan rumah itu adalah rumah sesungguhnya, tempat dia kembali. Bayangkan kalau suami ibu senangnya di luar rumah, artinya dia tidak merasakan baik tidak. Makanya suami itu ilmu parenting yang dulu, makanya ada puasa, latihan sabar. Pak, bu ya bantu, jangan dia malah emosi nanti, karena dia di tempat luar sana nggak bisa apa-apa juga, maka dia kembalinya di rumah. Nanti bu, kalau ibu kerja dia nggak repet mulutnya, nggak rapi, nanti saya sendiri. Nah dia berbantu, tapi kok nggak bantu-bantu Pak? Dia lagi stres, banyak beban di pikiran. Dan ingat, laki-laki itu tidak berbicara kalau dia lagi stres, dia diam. Diamnya suami itu mikir bu. Iya. Tapi punya istri kayak ibu. Dah. Jangan berkata kotor, jangan buat sia-sia, ya. Jangan mau diajari ribut. Maka apa Pak caranya bu supaya nggak ribut di rumah itu? Satu rumusan dari saya. Uskut taslam. Diam maka engkau akan selamat. Diam. Istri lagi marah Pak, diam Pak. Suami lagi marah Bu, diam. Kenapa? Kalau dijawab rame. Kita diam aja dimarahin Pak. Kok diam aja, mau dijawab? Dijawab, kok meles? Marah-marah. Serba salah Pak. Karena aturannya satu, perempuan itu mesti benar. Aturan kedua, kembali ke aturan pertama, bahwa perempuan tetap benar. Paham Pak? Maka kita harus ya. Itu kalau jangan ngomong Pak, selesai Pak, perang itu Pak. Ibu juga Bu, suami lagi marah diam aja. Iya itu ampuh. Istri saya kasih tahu itu. Trik biar nggak ribut, diam. Kalau kamu lagi marah, Mas diam. Jangan ditanya kok nggak jawab. Iya, kalau Mas lagi marah, kamu diam. Jangan ngomong. Maka cepat selesai. Tapi kalau dijawabin ya sudah Pak. Piring terbang, semua yang terbang. Ya, paham? Hindari, ya, profas, ya, bukanlah puasa itu cuma dengan lapar dan haus, tapi juga kepositifan diri dari perbuatan yang saya sama tadi, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tema kita ini sesungguhnya sangat menarik Bapak Ibu. Kalau hanya berbicara haram-haram, ya, maka akan cepat selesai materi kita. Dan Ibu juga berapa hal, Bapak juga berapa hal, ya. Menjadi hamba yang terbaik di bulan suci Ramadan. Menjadi hamba yang terbaik di bulan suci Ramadan itu bukan hanya untuk kita sendiri. Jangan menjadi orang yang soleh sendiri. Berapa banyak Pak, Bu, Mas, Mbak di sebuah rumah itu yang soleh hanya satu orang, yang lain enggak. Kenapa? Karena enggak diajar. Kalaupun ngajak sambil marah-marah, pakai kibarnya, awas. Pak, sholat Pak, awas jangan sholat. Nah, bapak sholat, bapak kenapa? Masya Allah, mau nggak orang diajak kayak gini? Nggak mau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka di sini saya akan coba menambahi bagaimana supaya Ramadan ini bernilai untuk kita semua, ya, menjadi orang yang mulia, yang bertakwa, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, berdasarkan pendidikan di bulan Ramadan. Ramadan kita itu ada sahur, Pak, ada buka puasa, ada sholat tarawih, ada tadarus, ada sedekah. Nah, ini kita aplikasikan di keluarga kita. Yang pertama, sahur dan berbukalah bersama, Pak. Bersama itu artinya kumpul di satu tempat, bukan di waktu yang sama, di waktu dan tempat yang sama. Kadang saya lihat keluarga itu orang makan, ada teras rumah, ada di balkon, ada depan TV, ada depan kamar mandi. Bisa. Ini keluarga atau warteg? Halo? Maka cobalah makan bersama di satu tempat dan waktu yang sama. Kita diajarkan kapan? Sahur dan berbuka. Ya kalau bukan di masjid, Ustaz, sama. Ke satu tempat, kelihatan anaknya, kelihatan suaminya, kelihatan istrinya. Di satu tempat. Nah, ini kesempatan kita untuk mendirikan keluarga kita, keluarga yang bertakwa, keluarga yang mulia, yang sukses Ramadannya diawali dengan sahur dan buka bersama. Satu tempat, kalau depan TV bareng silakan, depan kamar mandi bareng silakan, di teras rumah silakan, tapi bareng-bareng. Kenapa, Pak? Ini, Pak, Bu, sekarang tuh banyak orang yang mengalami depresi. Angka bunuh diri di Indonesia itu meningkat. Iya. Setiap 1 juta orang itu di Indonesia yang bunuh diri itu minimal 20 orang. Minimal per 1 juta. Berarti kalau 250 juta berapa jadinya? Bayangkan. Di Jogja ini saja, Pak, Bu, anak-anak muda yang bunuh diri itu meningkat. Nggak percaya, coba dicek berita, itu pun yang diberitakan. Kenapa? Mengalami depresi. Coba tuh lihat datanya. Yang paling banyak depresi usia berapa? 18 sampai 24 tahun. Usia remaja. Kenapa? Karena mereka punya masalah. 1 dari 5 orang dewasa yang masih muda didiagnosa depresi. Jadi per 5 orang 1 orang depresi. Ya. Jadi berapa, Pak? 1 banding 4. Hati-hati. Jadi kalau anak jenengan ada 5, berarti salah satu depresi. Naik 8 1,5. Ini penting, Pak. Angka depresi itu akhirnya akan jatuh kepada kesehatan mental. Minimal stres, maksimal bunuh diri. Nah, apa manfaatnya kalau kita makan bersama? Minimal sahur dan buka puasa. 1, mengajarkan kebiasaan makan yang baik. Bisa ditambah lagi dengan sarana belajar etika. Waktu ketika kita makan kita bisa negur anak. Ya, kalau pakai tangan kiri, nah pakai tangan itu. Kalau makan sambil goyang-goyang kaki, kakinya mau jangan goyang-goyang. Itu tidak ada etika. Saya waktu kecil begitu, kami di rumah itu kalau makan nggak boleh 1 orang sendiri, panggil saudara-saudaramu makan bareng. Ternyata di situ ibu saya lihat, kalau makan jangan goyang suara. Tuh. Kaki gak usah goyang-goyang. Jangan rakus. Terus diomongin besok kondangan. Kalau kondangan ngambil lauk dengan banyak-banyak, lalu. Nah, saya ditegur ibu saya pas kondangan itu. Kenapa? Saya itu suka kalau makan lauknya terakhir. Pas di rumah makan tinggal ibu saya. Kamu itu kalau kondangan lauknya jangan makan terakhir. Lah kenapa, Mak? Nanti dikira orang double.
Nasi sudah habis, lauk masih sisa. Mikir juga saya. Oh iya ya. Kan berarti orang makan lauknya terakhir. Itu kita diajari etika. Saat makan juga kita bisa komunikasi, Bapak Ibu. Ya, membangun kedekatan orang tua dan anggota keluarga. Bayangin, sehari 2 kali kita lakukan makan bersama. Kita ngobrol, gimana puasa hari ini, gimana kegiatan sekolahnya. Ya, di waktu makan itu, Pak Sahur diingatkan, tadarusnya sudah sampai mana, ini sudah masuk hari kedua loh. Nah itu ada komunikasi, anak bisa bercerita. Kenapa orang itu depresi? Karena kalau ada masalah tidak ada tempat untuk bercerita. Pak Bu, tempat cerita yang terbaik selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kedua orang tuanya atau keluarga. Nah kalau dia cerita dengan orang lain yang itu bukan keluarganya, belum tentu paham tentang anak tersebut, maka dapat solusi yang tidak tepat. Maka kalau makan bareng-bareng lah, istri saya itu nggak puasa Pak Ramadan ini, tapi apa? Selalu temani saya makan, walaupun dia tidak makan. Kenapa? Ada komunikasi. Tapi hari ini jadwalnya isi, dua-duanya nama masjidnya Anda. Oh iya, itu enggak, betul. Tapi nanti ini ada jadwal begini-gini, oh iya. Tapi mami boleh nggak pergi begini, boleh. Tapi pengen makan apa? Nggak usah cari makan, karena bukan masjid orang, sahur dapat sisaan buka. Saya ketawa aja itu. Iya. Nah itu ada komunikasi. Bayangkan kalau tidak terjadi komunikasi, diem-dieman, anak punya masalah mau cerita sama siapa? Istri punya masalah mau cerita sama siapa? Tiba-tiba ada yang nagih hutang, suami nggak tahu, karena nggak pernah cerita. Loh kamu kok nggak cerita sama bapak? Kamu punya hutang Bu? Ya bapak nggak pernah ngajak ngomong. Coba, paham Bapak Ibu? Mulai hari ini buka bersama. Kalau di masjid ada buka bersama, datang bareng ke masjid. Sahur bareng-bareng makan. Ditanyain anaknya, tanyain keluarganya, tapi dengan lemah lembut. Jangan pakai emosi. Puasa tak kemarin? Wah, udah ngegas. Rendang jadi apa? Kentang, ya. Kemudian bagus untuk tumbuh kembang anak secara optimal, apalagi kalau punya anak remaja atau masih kecil, itu bagus sekali. Nah Bapak Ibu, mari nanti kita boleh dengan sahur dan buka bersama sama keluarganya. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika di Ramadan ini usahakan betul minimal sholat tarawih dan sholat subuh berangkat bareng sama keluarga ke masjid. Jangan sendiri. Kenapa saya suruh begitu? Karena ketika berjalan bisa bergandengan tangan. Selain kita bisa ngobrol dengan pasangan dan anak kita, nilai manfaat ketika pasangan suami istri bergandengan tangan. Apa yang didapat? Rasa saling percaya dan tingkatan yang lebih berkualitas akan meningkatkan dalam diri mereka. Selain itu akan terjadi reaksi peningkatan pada hormon oksitosin. Hormon ini diketahui mampu memperkuat empati dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Jadi Pak Bu, kalau kita jalan gandengan, baik suami istri maupun dengan anaknya, itu akan meningkatkan hormon apa? Oksitosin. Makanya saya kalau jalan sama istri, saya gandeng istri. Tetangga yang rame. Wah Pak Budi ini pamer keromantisan. Bukan istri saya, bukan istrimu. Coba saya tanya, ibu kapan terakhir digandeng bapak? Pasnya berang. Jadi salah satu keuntungan rumah seberang jalannya. Ditambah apa kualitasnya, keluar dari rumah ke masjid digandeng, pulang digandeng.
Iya, sama anaknya juga digandeng. Iya, anaknya udah bilang, yuk masjid bareng, bapak gandeng aja. Bayangkan kalau orang begitu datang sholat maghrib dan sholat subuh bersama keluarganya gandengan, kelihatan luar biasa sekali umat Islam. Amin amin. Maka Pak di Ramadan ini lagi dipraktekkan. Kadang malah udah tua banget gandengan. Nah tua itulah yang unik. Dilihat orang itu semakin tua semakin romantis. Ini kadang-kadang suka aneh juga ya, sudah tua malah gandengan kok geser tangannya. Padahal itu bagus. Istri saya itu kok mas gandengan dilihat orang. Nah kamu gak tahu ilmunya. Ada hormon oksitosin sehingga terjadi kedekatan. Di hadis apa? Apabila seorang muslim bertemu dengan muslim lain yang berjabat tangan, maka akan berguguranlah dosa di antara keduanya selama tangan itu belum lepas. Jenengan Pak, Bu, masa gak ada dosa sama suaminya, Bu? Banyak gak? Bapak ada dosa gak sama istrinya? Banyak. Nah itulah kesempatan menggugurkan dosa. Tapi jangan juga kan ada rekan-rekan tuh orang berdosa. Gandengan juga. Ya. Jadi sekaligus mengamalkan hadis Nabi, sekaligus kita tahu manfaat kesehatannya. Sehingga masya Allah yang tadinya jarang mau ke masjid karena digandeng jadi mau ke masjid. Yang awalnya nggak nyaman jadinya nyaman. Keluarga yang awalnya sendiri-sendiri jadi orang soleh, jadi bersama-sama jadi orang soleh. Pak, ini orang masjid sendiri loh saya. Aduh saya sekali ya. Padahal manfaatnya banyak. Mumpung Ramadan minimal subuh dan tarawih. Kalau di luar Ramadan belum tentu kita bisa bersama-sama ke masjid. Belum tentu kita bisa sama-sama makan di satu tempat. Nah di Ramadan itu kan kita buat. Selanjutnya apa? Tadarus Al-Quran. Diusahakan Pak bisa bersama-sama. Anak, istri kumpul. Saya itu Pak pernah diundang sebelum Ramadan oleh salah satu keluarga. Ya, dia itu aktivis Muhammadiyah. Ternyata jabatannya itu penting sekali Pak. Saya nggak sebut namanya. Itu orang Jogja. Ternyata ketika kenalan masih satu kecamatan dengan saya, masih satu kelurahan juga. Tapi dia sudah dipindah di era Kaliurang. Tapi dia kerjanya Jakarta. Masuk rumah itu halaman luas Pak, mobilnya berjejer. Ketika ngobrol saya isi pengajian, berapa orang yang hadir pengajian? Oh ini cuma keluarga kita sendiri Ustaz. Paling cuma 10 orang. Cuma keluarganya sendiri modal saya. Belum bisa sekali. Ini rutin Pak, rutin Ustaz. Kalau pas saya lebih bulan ada yang pengajian minimal sepekan sekali, 1 minggu sekali undang Ustaz keluar. Coba kalau dia pas di Jogja, anak istri menantunya kumpul. Saya Pak, Bu, ngapain? Tadarus banget. Nah, ceritalah saudaranya bahwa bapak itu kalau bulan Ramadan keluarganya itu bisa khatam minimal 3 kali Al-Quran. Saya bukan Pak, Bu, sebulan minimal 3 kali. Saya bilang ya Allah, ini orang berkah sekali hidupnya. Sudah pejabat, kaya raya, beriman lagi. Ngajinya sebulan 3 kali hantam. Setiap minggu mudah Ustaz ke rumah. Coba bayangkan Pak, siapa di antara kita bisa begitu? Iya kan? Gimana Pak? Saya tidak bisa. Ini penting Pak. Artinya apa? Kayaknya di mana itu awalnya? Di awal dengan bulan Ramadan. Akhirnya dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Mari Pak, kita coba di rumah kita. Ya, saya punya anak kecil, baru ngaji, kalau saya nangis, ya udah nih, terus si anak dulu, saya lagi ngaji.
nggak apa. Yang penting kita sudah usaha anak tidur ngaji. Coba lah Pak. Kalau di masjid Ustaz sudah ada tadarus, ya ditambah di rumah. Habis itu kumpulkan anak istri, menantu yang ada di rumah, yuk ngaji. Bareng. Ini kebayang nggak kita? Ya. Maka kebiasaan positif di bulan Ramadan menjadikan kita orang yang bertakwa mulia itu bukan hanya puasa dan lapar saja, haus, tapi ada ikhtisab yang seperti saya sampaikan ini. Ada target. Kalau ingin kita hatamnya 1 kali dalam sebulan, maka kita bisa dengan cara yang pertama, habis sholat fardu baca 2 lembar atau 4 halaman. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Satulah 1 juz. Ingin ditingkatkan, tinggal ditambah berapa lembarnya, berapa halamannya. Kalau nggak ada waktu sebanyak itu, gunakanlah ba'da maghrib, ba'da subuh. Ambil saja 30 menit atau setengah juz. Atau di handphone kita itu ada aplikasi Al-Quran. Iya. Karena saya termasuk sibuk, aplikasi Al-Quran saya gunakan. Sehingga lihat HP di orang aku, Ustaz main HP terus. Pas mendekat, Al-Quran yang dilihat. Nggak usah teriak-teriak ngajinya. Yang ini saja ngaji. Sambil nunggu teman, ngaji. Sambil nunggu di kasir, dihitung belanja untuk setahun, ngaji. Wah itu begitu tuh. Nunggu anak, jemput sekolah, ngaji. Itu luar biasa. Itu kalau Bapak Ibu di Mesir, yang kebiasaan orang Mesir itu pas Ramadan gimana? Karena ngaji, ngaji, di halte ngaji, nunggu ngaji, kayak gitu tuh. Sehingga banyak target kita bukan hanya lapar dan dahaga, tapi juga menghatamkan Al-Quran. Bukan hanya kita sendiri, tapi juga keluarga kita. Selanjutnya pada Ramadan kita diperintahkan untuk banyak apa? Bersedekah, berbuat kebaikan, berlomba-lomba dengan kebaikan pasca itu. Ayolah, silakan Pak Bu. Kami ingat betul ibu kami itu waktu kecil, setiap kami ke masjid, ya dibawain uang 1.000. Apalagi hari Jumat, mesti 1.000. Kita masih mikir waktu itu, ya Allah, uang jajan kita saja belum tentu dikasih. Tapi kalau ke masjid dikasih uang 1.000 Pak, zaman saya itu besar. 100 rupiah saja sudah dapat sudah gorengan, dapat buku. Ini disuruh infak, begitu saya 1.000. Ya sudah, awalnya kita kok 1.000 ya. Sudah masukin. Akhirnya terbiasa sampai sekarang kalau infak 1.000. Ternyanyian. Ya tapi enggak juga sih Pak. Artinya apa Bapak Ibu? Soalnya itu kalau dari kecil dilatih, maka apa yang akan dia dapatkan? Ya, luar biasa Bapak Ibu. Kalau sedekah itu, ini kita lihat, ya Ibnu Qayyim bilang apa? Mencegah kematian yang jelek, mencegah bala, menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, menggembirakan hati, menjadikan hati yakin, berbaik sangka kepada Allah, mengabulkan hajat, ringankan kafaratul maut, dan lain sebagainya. Ini keutamaan sedekah. Dan ingat Allah itu senang dengan perbuatan yang sedikit tapi rutin. Jadi dengan silakan 30 hari ini pastikan 1 hari itu masih sedekah. Ya, kalau dengan harta dibuat terserah semampunya jenengan. Mau sehari 1.000, berarti sebulan 30.000. Sudah siapkan 30.000 taruh di tempat khusus. Ketika berangkat sholat ambil sedekah 1.000 setiap hari. Kalau mampu 10.000, kalau mampu 100.000, berarti sebulan 3 juta. Kayak gitu tuh. Kalau kita terbiasa seperti itu, nanti di bulan Ramadan sudah selesai, kita akan terus terbiasa juga sedekah. Makanya ketika di luar bulan Ramadan, ya kita hidupnya lebih nyaman karena sudah terbiasa. Ya. Lalu kalau kita ajak anak kita untuk sedekah, manfaatnya apa? 1, menanamkan sikap
menghindarkan anak dari sifat kicir, mengajarkan anak bahwa manusia adalah makhluk sosial, menanamkan anak sikap ikhlas, memperkuat keimanan anak, melatih anak bersyukur, membuat anak tidak terpaku pada hal-hal yang material. Dan sedekah itu tidak harus dengan uang. Kita bisa dengan membantu. Jadi wajar Pak Bu, ketika kami dilatih sedekah waktu kecil, ketika kami dewasa bisa kami bersedekah. Iya, bisa kami bersedekah. Kenapa? Sudah dilatih dari rumah, sehingga kita nggak tahu jadi orang itu. Ini penting sekali. Diajarkan dengan anak kita, dicontohkan oleh orang tuanya. Maka kalau anak itu dewasa tidak materialistis, semuanya harus dinilai dengan uang, sehingga dia jauh dari rasa hebat. Nah, terakhir Bapak Ibu, tinggal berapa menit lagi? 1 menit. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sebenarnya berat Bapak Ibu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Selain yang lainnya dituntut ibadah terus. Ternyata di Ramadan kita sedang dididik menjadi hamba terbaik. Bangun subuh, bahkan sebelum subuh kita sudah bangun. Puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, menahan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala. Tadarus, mulut kita terbiasa mengucapkan yang bagus, sedekah, punya empati dan kepedulian, berakhlak mulia, selalu berzikir dan menjaga diri dari perbuatan sia-sia. Maka ayat ini, azayat dimana ini bisa kita amalkan. Dimulai dari apa? Bulan Ramadan. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu bisa kita capai diawali dengan bulan Ramadan. Karena waktu sudah habis, saya harus tepat waktu. Jangan sampai jangan kecewa. Mau pulang kok ditunda-tunda. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tersinggung rasakan saja. Amalkan yang baik-baik saja. Dan saya tidak buka pertanyaan karena sedang puasa, tidak ada konsumsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.